Perkenalkan, nama kakak Dio Oktaviani. Kakak adalah pengajar bidang studi IPA. Hari ini kakak akan menjelaskan materi kelas 8 tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, siapkan buku catatan dan pulpenmu ya. Catat hal-hal penting yang akan kakak jelaskan di dalam video ini. Selamat menyaksikan. Yang akan kamu pelajari adalah mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem peredaran darah, mengidentifikasi struktur dan fungsi darah, menjelaskan proses pembekuan darah, mengidentifikasi macam-macam golongan darah, menjelaskan tentang limfa, dan tonsil, dan yang terakhir, mengidentifikasi kelainan dan penyakit pada sistem transportasi atau sistem peredaran darah. Adik-adik pasti pernah naik sepeda kan? Nah, siapa yang pernah terjatuh dari sepeda? Seperti gambar ini, ada anak yang terjatuh dari sepeda kemudian mengalami luka-luka sehingga membuat darahnya bercucuran keluar. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi ketika kita terjatuh kemudian mengalami luka? Perhatikan peta konsep berikut ini ya. Pada sistem transportasi atau sistem peredaran darah manusia, ada 3 komponen penting di dalamnya. Yang pertama, ada pembuluh darah, dan jantung. Pembuluh darah itu adalah tempat beredarnya darah. Sedangkan darah adalah yang beredar di dalam pembuluh darah. Dan jantung adalah organ yang memompa darah ke seluruh tubuh. Kita pelajari satu persatu ya adik-adik. Komponen darah itu sebenarnya terdiri dari 2. Yang pertama ada cairan darah dan yang kedua sel-sel darah atau berupa padatan pada darah. Nah, pada cairan darah itu disebut dengan plasma darah. Apabila darah kita itu diambil, kemudian dipisahkan menggunakan alat yang namanya sentrifuge, dihasilkan darah seperti pada gambar. Nah, di gambar itu terlihat jelas bahwa yang padatannya akan berada di bagian bawah, sedangkan yang cairannya itu berada di atas seperti endapan. Nah, kalau plasma darah itu dia berwarna agak kekuningan karena sangat banyak mengandung air dan juga banyak mengandung protein-protein begitu. Fungsi dari plasma darah adalah mengatur tekanan osmotik darah, membawa zat-zat makanan ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. Kalau dilihat dari komponennya plasma darah, jadi di plasma darah itu ada yang namanya fibrinogen. Nah, fibrinogen ini nanti hubungannya dengan proses pembekuan darah pada trombosit. Nanti kita pelajari juga ya bagaimana skemanya. Jadi nanti si fibrinogen ini akan membentuk yang namanya benang-benang fibrin yang dapat membuat luka yang asalnya itu terbuka, dia akan tertutup seperti itu. Yang kedua ada sel darah merah. Nah, sel darah merah ini adalah yang paling banyak jumlahnya. Di setiap 1 mm volume darah itu mengandung 5-6 juta eritrosit. Jadi eritrosit itu adalah nama lain dari sel darah merah. Dibentuk di sumsum tulang belakang. Bentuknya dia bulat pipih, tidak berinti dan cekung atau bikonkav. Nah, kalau kalian pernah lihat kancing baju, nah ya bentuknya kurang lebih seperti itu. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Jadi hemoglobin ini adalah zat yang membuat darah itu menjadi merah. Semakin banyak oksigen di dalam darah, maka nanti warnanya juga akan lebih pekat. Nah, kalau di darah itu lebih sedikit oksigennya, lebih banyak karbon dioksidanya, nanti si darah akan berwarna lebih pucat.
Berikutnya ada sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit ini banyaknya sekitar 5.000 sampai 10.000 mili di dalam darah dan akan meningkat terjadi infeksi. Pembentukannya sekitar 12 sampai 13 hari dan dibentuknya di dalam tulang, limpa, dan getah bening. Bentuknya tidak tetap dan memiliki inti, serta dapat bergerak secara amoeboid dan dapat menembus dinding kapiler. Keluarnya leukosit dari dinding kapiler itu disebut dengan diapedesis. Nah, fungsinya darah putih adalah untuk melindungi tubuh dari kuman-kuman penyakitnya dengan memakan bakteri yang masuk atau bahkan menghasilkan antibodi untuk melawan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Terdapat 5 jenis leukosit, diantaranya adalah monosit, limfosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Macam-macam sel darah putih atau leukosit seperti yang kakak sebutkan tadi, sebenarnya dia terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang bergranula, ada juga yang tidak. Nah, granula itu adalah bintik-bintik yang ada di leukositnya. Berikutnya ada keping darah atau trombosit. Nah, trombosit ini berperan dalam proses pembekuan darah. Bentuknya tidak teratur dan tidak berinti. Keping darah ini akan mengaktifkan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Bagaimana prosesnya? Simak baik-baik ya. Jadi waktu pertama akan terjadi luka. Nah, ketika luka itu trombosit kita akan pecah. Kemudian trombositnya akan mengeluarkan enzim yang namanya enzim trombokinase atau tromboplastin. Gitu. Nah, ketika luka menghasilkan enzim, nanti enzimnya akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K untuk mengubah protombin menjadi trombin. Setelah itu nanti si trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, fibrinogen itu adalah protein yang terdapat di dalam plasma darah. Plasma darah tadi kan sudah ada kakak jelasin tuh, bahwa di dalam plasma darah ada yang namanya fibrinogen komponennya. Nah, setelah nanti dibantu oleh trombin, fibrinogen akan membentuk yang namanya benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini yang akan menutup luka-luka yang awalnya terbuka menjadi jahitan-jahitan, sehingga lukanya nanti akan tertutup dan dibantu oleh sel-sel yang ada di sekitar luka untuk menutupi luka-lukanya. Begitu. Berikutnya golongan darah. Jadi golongan darah itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada golongan darah A, B, AB, dan O. Bedanya di mana? Bedanya kalau golongan darah A dia mengandung agglutinogen A. Sedangkan pada golongan darah B, sel darah merahnya mengandung agglutinogen B. Nah, bagaimana dengan golongan darah AB? Golongan darah AB mengandung agglutinogen A dan B. Sedangkan golongan darah O, dia tidak mengandung sama sekali agglutinogen A dan B. Maka dari itu, golongan darah AB disebut dengan penerima donor universal karena dia dapat menerima darah dari golongan mana saja. Nah, sedangkan darah O itu sebaliknya. Darah O bisa mendonorkan darahnya ke golongan darah mana saja karena dia tidak mempunyai agglutinogen. Begitu. Jadi fungsi darah itu sebagai apa sih? Jadi fungsi darah mengatur suhu tubuh, mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti oksigen dan zat-zat makanan sisa metabolisme, membunuh kuman atau sebagai kekebalan tubuh, mengedarkan hormon dan enzim, mempertahankan pH tubuh, dan menutup luka. Limfa atau getah bening adalah cairan bening berwarna sedikit kekuningan yang berasal dari plasma darah yang keluar dari pembuluh darah.
Susunan limfa mirip dengan plasma darah dan mengandung leukosit, fibrinogen, serta trombosit. Limfa dari jaringan tubuh ke dalam darah melalui pembuluh limfa. Limfa termasuk ke dalam pembuluh-pembuluh kecil yang ujungnya terbuka dan disebut pembuluh limfa. Tubuh kita memiliki dua pembuluh limfa besar, yaitu pembuluh limfa kanan yang mengumpulkan limfa dari jantung, dada, kepala, leher, dan lengan atas. Cairan limfa tersebut berakhir masuk ke vena bawah kanan. Pembuluh limfa kiri mengumpulkan limfa dari bagian bawah tubuh sebelah kiri yang akhirnya masuk ke vena bawah selangkah kiri. Sistem pertahanan lain dilakukan oleh kura atau limpa yang terletak di sebelah belakang lambung. Selain sebagai sistem pertahanan, yaitu untuk membunuh kuman, limpa juga berfungsi sebagai tempat pembuatan leukosit, menimbun darah, dan pembongkaran eritrosit yang rusak. Tonsil berfungsi mengumpulkan dan mengeluarkan patogen yang masuk ke faring melalui makanan atau udara pernafasan. Sepasang tonsil langit-langit terletak di belakang rongga mulut. Tonsil langit-langit ini merupakan tonsil yang paling besar dan paling sering terinfeksi. Nah, biasanya gangguan ini disebut dengan amandel. Kita lanjut ke pembuluh darah. Seperti sebelumnya yang sudah kakak jelasin, kalau pembuluh darah itu adalah tempat darah. Jadi di dalam pembuluh darah itu ternyata ada darahnya gitu. Ada beberapa jenis pembuluh darah, diantaranya ada arteri, kemudian ada pembuluh vena, dan ada pembuluh kapiler. Fungsinya beda-beda. Ada yang membawa darah masuk ke dalam jantung, ada yang membawa keluar jantung, ada yang membawa oksigen, ada yang sebagai tempat pertukaran, dan lain-lain. Kita bahas satu persatu, mulai dari pembuluh darah arteri. Pembuluh nadi atau arteri tugasnya adalah untuk membawa darah keluar jantung. Ciri-ciri pembuluh nadi adalah letak arteri agak ke dalam dari permukaan kulit. Bila arteri terluka, darah akan memancar. Memiliki lapisan elastis yang tebal. Denyut nadi terasa di bagian tubuh tertentu, misalnya pergelangan tangan. Kemudian mempunyai satu katup dekat dengan jantung agar darah tidak mengalir kembali ke dalam jantung. Pembuluh nadi yang berpangkal pada bilik kiri dan kanan jantung disebut dengan aorta. Nah, jadi ada di bagian atas jantung itu ada pembuluh yang besar-besar. Nah, jika pembuluhnya itu paling dekat dengan jantung, dia disebut dengan pembuluh nadi aorta, begitu. Aorta bilik kiri membawa darah bersih kaya akan oksigen dan zat-zat makanan sampai ke seluruh tubuh untuk oksidasi biologi. Aorta bilik kiri bercabang menjadi arteri dan yang terkecil arteriola. Aorta bilik kanan bercabang menjadi pembuluh nadi paru-paru kanan dan kiri atau disebut dengan arteri pulmonalis, membawa darah kotor kaya karbon dioksida. Jadi pembuluh nadi kan tadi sudah kakak jelasin kalau pembuluh nadi yang paling dekat dengan jantung itu disebut dengan aorta. Nah, aorta ini pada arteri itu terbagi menjadi dua. Ada aorta bilik kiri dan ada aorta bilik kanan. Jika aorta bilik kiri itu dia membawa darah yang sudah bersih, sedangkan kalau aorta bilik kanan sebaliknya, dia banyak membawa karbon dioksida. Nah, yang aorta bilik kanan itu nanti alirannya dia akan membuang karbon dioksida
dioksidanya dulu ke paru-paru. Sedangkan nanti yang bilik kiri justru akan mengambil atau membawa darah yang mengandung oksigen yang sudah tadi karbon dioksidanya dibuang begitu. Aorta jika dibelah-belah itu menjadi bagian kecil yang disebut dengan arteri. Arteri jika dibelah-belah menjadi suatu yang kecil disebut dengan arteriola gitu. Pembuluh balik atau pembuluh vena. Nah, kalau pembuluh vena ini tugasnya adalah membawa darah masuk ke dalam jantung. Ciri-ciri pembuluh balik yakni letak vena dari permukaan kulit berwarna kebiruan dan denyutnya tidak terasa. Bila vena terluka, darah tidak akan memancar keluar. Memiliki lapisan elastis yang lebih tipis dari arteri, tidak sekuat dan selentur arteri. Memiliki katup sepanjang pembuluh, berfungsi agar aliran darah berlangsung satu arah dan menjaga agar tetap mengalir karena tidak ada pompa pada aliran darah di vena. Terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru. Pembuluh balik atau vena itu ada beberapa bagian. Jadi ada yang bagian yang paling dekat itu disebut dengan vena cava. Sama seperti pembuluh arteri tadi, ada juga pembuluh vena yang paling dekat dengan jantung. Fungsinya untuk mengangkut darah masuk ke dalam jantung gitu. Nah, berdasarkan letaknya, vena cava ini terbagi menjadi dua. Ada vena cava superior, ada vena cava inferior. Cuman tugasnya agak berbeda di bagian-bagian asal aja. Asalnya kalau cava superior itu asalnya dari kepala sama tangan, sedangkan cava inferior dia asal darahnya itu dari tubuh sama kaki. Tapi fungsinya kurang lebih sama seperti pembuluh balik, cuma letaknya saja yang berbeda. Cabang-cabangnya menjadi pembuluh vena, kemudian cabang-cabang menjadi yang paling kecil disebut venuola. Jadi kayak gini, venuola itu merupakan cabang yang paling kecil, jadi venuola dengan venuola bergabung menjadi vena. Kemudian vena dengan vena bergabung jadi vena cava, begitu strukturnya. Kemudian ada pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis. Jadi seperti arteri juga, yang di dekat jantung ada dua cabang juga. Ada vena cava dan ada vena pulmonalis. Cuma bedanya asal dari kalau vena cava itu mengambil darah, membawa darah dari seluruh tubuh. Sedangkan kalau vena pulmonalis dia membawa darah dari paru-paru ke dalam jantung lagi gitu. Terdiri atas pembuluh balik paru-paru kanan dan kiri. Keduanya bersatu menuju serambi kiri jantung membawa darah yang kaya akan oksigen. Pembuluh balik paru-paru kanan mengangkut darah dari paru-paru kanan, sedangkan pembuluh balik paru-paru kiri dia mengangkut darah dari paru-paru kiri. Berikut kakak sajikan tabel perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Berikutnya pembuluh kapiler. Jadi pembuluh kapiler ini adalah tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi dia menghubungkan antara arteri yang terkecil tadi arteriola dan vena yang terkecil atau venula. Berhubungan langsung dengan sel tubuh dan bentuknya ciri-cirinya halus, berdinding tipis, terdiri atas selapis dan berdiameter sekitar 7,5 mikron. Berikutnya jantung. Jantung terletak di rongga dada di sebelah kiri. Fungsinya jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh.
Jadi di struktur jantung itu terbagi menjadi 4 bagian ya. Ada yang namanya serambi kiri dan kanan, kemudian ada yang namanya bilik kiri dan kanan. Serambi itu letaknya ada di bagian atas, sedangkan bilik itu ada di bagian bawah. Gitu. Ukuran jantung itu sekitar kepalan tangan saja dan beratnya 300 gram kurang lebih. Di antara bilik dan serambi terdapat katup. Nah, katup ini di sebelah kiri dia disebut dengan valvula bicuspidalis. Sedangkan jika di sebelah kanan dia disebut valvula tricuspidalis. Katup ini berfungsi menjaga aliran darah agar tidak kembali ke serambi. Bagaimana cara kerja jantung? Jantung ternyata berdenyut apabila otot jantung berkontraksi dan merelaksasi. Denyut jantung dapat dirasakan pada pembuluh nadi di bawah permukaan kulit dan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, kesehatan, dan aktivitas tubuh. Umumnya jantung berdenyut 60-80 kali per menit. Tekanan darah menunjukkan kekuatan jantung memompa darah. Tekanan darah orang dewasa normal biasanya bernilai 120/80. Peredaran darah pada manusia merupakan peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Peredaran darah tertutup adalah darah mengalir melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Sedangkan kalau peredaran darah ganda atau peredaran darah rangkap adalah darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Sistem peredaran darah rangkap atau peredaran darah ganda terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Berikut penjelasannya. Sistem peredaran darah kecil ini dimulai dari bilik kanan jantung. Nah, darah yang ada di bilik kanan jantung ini kaya akan karbon dioksida daripada oksigen. Kemudian dia keluar melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di paru-paru dia akan terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen. Nanti karbon dioksidanya akan dikeluarkan, oksigennya akan masuk kembali, tapi melalui vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis membawa darah yang kaya akan oksigen masuk melalui serambi kiri jantung. Nah, sistem peredaran darah kecil ini disebut juga peredaran darah dari jantung ke paru-paru atau peredaran darah paru, seperti itu. Sedangkan peredaran darah besar terjadi di bilik kiri jantung. Nah, dari bilik kiri jantung itu terdapat darah yang banyak mengandung oksigen. Kemudian melalui aorta mengalir ke percabangan arteri di bagian organ jaringan di seluruh tubuh, kepala, badan, dan lain-lain, kecuali jantung dan paru-paru. Di dalam jaringan tubuh ini terjadi difusi atau pertukaran oksigen dan zat-zat makanan dari kapiler ke jaringan sebaliknya. Setelah terjadi pertukaran zat, darah akan menuju venula, kemudian ke vena, dan kembali ke serambi kanan jantung lewat vena besar. Nah, darah yang dari tubuh itu kaya akan karbon dioksida. Peredaran darah ini disebut peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung atau jantung tubuh jantung. Lalu kita akan lanjut ke kelainan dan penyakit pada sistem transportasi manusia. Yang pertama ada keracunan gas karbon monoksida.
Karbon monoksida akan membentuk karboksihemoglobin yang mengakibatkan hemoglobin tidak mampu mengikat dan mengedarkan oksigen. Hal ini dapat terjadi misalnya ketika menghirup asap rokok atau asap kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua ada anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan hemoglobin. Anemia terjadi karena kehilangan darah, kekurangan produksi eritrosit, karena eritrosit memiliki kadar hemoglobin rendah atau hemoglobinnya abnormal gitu. Penderitanya akan mengalami kelelahan, tampak pucat serta pernapasan pendek. Berikutnya ada polisitemia. Polisitemia merupakan kondisi saat eritrosit melebihi normal sehingga darah menjadi kental. Kondisi ini dapat menaikkan viskositas darah, menurunkan kecepatan aliran darah, dan menyumbat kapiler. Yang keempat, leukemia. Leukemia adalah kanker darah yang terjadi karena produksi leukosit terlalu banyak atau tidak normal, sehingga sel-sel leukosit tidak matang dan fungsi imunitas tidak optimal. Dapat mengganggu produksi eritrosit dan trombosil sehingga menyebabkan anemia atau hemofilia. Yang kelima, hemofilia atau keadaan darah sukar membeku merupakan kelainan genetis atau warisan. Yang keenam, trombositopenia adalah keadaan jumlah trombosit di bawah normal, disebabkan oleh pendarahan kronis melalui pembuluh darah, kerusakan trombosit, kurangnya trombosit karena kelainan genetis, anemia pernisiosa, terapi obat, dan terapi radiasi. 7. Tekanan darah tinggi atau hipertensi terjadi jika tekanan sistol darah lebih tinggi dari 150 dan tekanan diastolnya lebih tinggi dari 90. Penderita ini mengalami otot jantung yang bekerja lebih keras yang akhirnya membesar khususnya bilik kiri. Kondisi ini dapat mengakibatkan gagal jantung, pendarahan otak atau stroke, dan pecahnya pembuluh darah. 8. Tekanan darah rendah atau hipotensi terjadi jika sistol darah kurang dari 120 dan tekanan diastolnya kurang dari 80. Penderita ini otot jantungnya bekerja sangat lemah, akhirnya mengkerut dan mengakibatkan lemah jantung, stroke karena otot kekurangan pasukan oksigen dan tubuh lemah. 9. Varises merupakan pelebaran vena akibat katup vena tidak berfungsi dengan baik sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Penyebabnya adalah sering berdiri terlalu lama, obesitas, dan kehamilan. Aterosklerosis dan arteriosklerosis. Aterosklerosis merupakan penimbunan lemak pada arteri, sedangkan arteriosklerosis adalah penimbunan zat kapur atau kalsium di dinding arteri. Penyakit ini menyebabkan arteri tersumbat dan akhirnya pecah. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi sistem peredaran darah manusia. Apa yang kamu ingat dari materi ini? Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.